Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1586 sampai tahun 1590. Bab 1586 balas dendam orang tuaku. Keluarga Yan Jingqin. Ekspresi wajah Fendi Zanders agak aneh. Benar, sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, keluarga Qin kami telah menjadi keluarga terbesar di Yanjing. Meski bukan lagi keluarga terbesar di Yanjing, tidak masalah untuk masuk peringkat 5 besar. Qin Lan berkata perlahan. Lalu kenapa kamu menolak memberitahuku identitas aslimu sebelumnya? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Alasan mengapa saya enggan memberitahu Anda identitas asli saya pada awalnya adalah karena saya khawatir Anda akan meminta orang menyelidiki saya, karena jaringan listrik keluarga Qin sangat besar, dan bahkan mungkin lebih besar daripada Grand Group Anda. Jika Anda menyelidiki saya, maka keluarga Qin akan menganggap Anda sebagai objek pengamatan utama, dan kemudian mereka akan mengetahui semua yang telah saya lakukan, dan kemudian saya tidak akan punya cara untuk berurusan dengan Rockefeller. Qin Lan memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. Tidak, apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku sedikit bingung? Bukankah keluarga Qin memintamu berurusan dengan Rockefeller? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya pada Qin Lan dengan nada bingung. Keluarga Qin memintaku melakukannya. Setelah Qin Lan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu sangat naif, bagaimana mungkin keluarga Qin membiarkan saya berurusan dengan Rockefeller demi kepentingan mereka sendiri? Selama bertahun-tahun, semua yang telah saya lakukan telah disembunyikan dari keluarga Qin. Satu-satunya orang yang benar-benar tahu apa yang saya lakukan adalah kakek saya. Jika saya tidak mendapat bantuan kakek saya selama bertahun-tahun, saya mungkin sudah menikah. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir, lalu memandang Qin Lan dan terus bertanya, lalu mengapa kamu begitu ingin berurusan dengan Rockefeller? Karena orang tuaku meninggal di tangan Rockefeller, aku ingin membalaskan dendam orang tuaku. Qin Lan berkata dengan suara rendah. Saya tidak menyangka nasib kita berdua akan sangat mirip, kata Fendi Zanders lembut. Ketika saya masih sangat muda, orang tua saya meninggal di tangan Rockefeller, dan keluarga Qin pada saat itu tidak mau menyinggung Rockefeller demi melindungi kepentingan mereka sendiri. Bahkan jika kakek saya adalah kepala keluarga Qin, dia akan tetap melakukannya. Tidak, bagaimanapun juga, jika semua orang menentangnya, kakek saya sendiri tidak dapat menghadapi Rockefeller. Saya tinggal bersama kakek saya sejak saya masih kecil, dan kakek saya selalu belajar seni bela diri lebih baik dari saya. Saya tidak tahu mengapa kakekku melakukan ini, tapi belakangan aku tahu kalau kakekku ingin aku hidup sendiri. Qin Lan menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, saya datang ke kota Jiangcheng nanti, dan kakek saya memberitahu saya bahwa jika saya ingin berurusan dengan Rockefeller, saya harus menunggu seseorang di Universitas Jiangcheng, yang dapat membantu saya membalas dendam. Saya tidak tahu orang itu adalah kamu saat itu, kakekku menyuruhku menunggu dengan sabar, karena jika aku ingin membalaskan dendam orang tuaku, aku harus menunggu sampai orang ini muncul, lalu kamu mewarisi warisan Li Xiuqian, selanjutnya kamu seharusnya mengetahui semuanya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qin Lan, ekspresi wajahnya sangat terkejut. Karena dia tidak pernah menyangka kakek Qin Lan sudah mengetahui bahwa dia mungkin mewarisi warisan Li Xiuqian. Maksudmu kakekmu sudah mengenalku? Setelah ragu-ragu sejenak, Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Seharusnya seperti ini. Qin Lan mengangguk, lalu melanjutkan, kakekku tidak hanya mengenalmu, tetapi dia juga harus mengenalmu dengan baik. Dia tahu bahwa kamu akan menjadi pewaris Li Xiuqian di masa depan. Aku hanya bisa mengalahkan Rockefeller jika aku memilih untuk bekerja sama denganmu. Kalau tidak, kakekku tidak akan membiarkanku pergi ke Universitas Jiangcheng untuk menunggumu. Fendi Zanders terkejut setelah mendengar perkataan Qin Lan, karena dia tidak menyangka kakek Qin Lan akan mengetahui sebelumnya bahwa dia akan menjadi pewaris Li Xiuqian. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Qin Lan, itu berarti kakek Qin Lan pasti mengetahui beberapa cerita dalam lainnya. Jadi suasana hati Fendi Zanders mulai menjadi rumit. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya berpura-pura menjadi pacar Qin Lan ketika dia datang ke sini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Rockefeller. Mengapa kakekmu mengetahui sebelumnya bahwa aku akan mewarisi warisan Li Xiuqian? Fendi Zanders bertanya pada Qin Lan dengan nada sangat bingung. Aku tidak begitu paham tentang ini, kamu bisa menunggu sampai kamu melihat kakekku dan bertanya langsung padanya. Jawab Qin Lan. Fendi Zanders, sebaliknya, menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat ini, Fendi Zanders telah sepenuhnya memahami identitas asli Qin Lan. Nasib Qin Lan dan Fendi Zanders sama. Orang tuanya membalas dendam, jadi dia pergi berurusan dengan Rockefeller. Kakek Qin Lan seharusnya memiliki informasi orang dalam tentang apa yang terjadi saat itu, jika tidak, dia tidak akan membiarkan Qin Lan pergi ke Universitas Jiangcheng untuk menunggu Fendi Zanders. Suasana hati Fendi Zanders saat ini masih sangat rumit. Bagaimanapun, kata-kata Qin Lan juga sangat informatif, dan Fendi Zanders tidak memiliki cara untuk mencernanya dalam waktu singkat. Fendi Zanders, bukankah kamu pernah memintaku untuk membantumu sebelumnya? Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Qin Lan berbicara lagi. Panggil.
Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, dia akan mengesampingkan masalah Kinlan. Lagi pula, selama Fendi Zanders bertemu dengan kakek Kinlan, dia bisa menanyakan masalah tersebut dengan jelas. Masalahnya seperti ini, saya ingin Anda membantu saya menyelidiki keluarga Chen Anda di Yanjing. Fendi Zanders memandang Kinlan dan berkata, selidiki keluarga Chen. Kinlan terkejut saat mendengar kata-kata Fendi Zanders. Itu benar. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu menceritakan kepada Kinlan semua yang telah dia lakukan di kota Nanyuan baru-baru ini. Bagaimanapun, Kinlan sekarang tidak memiliki rahasia untuk Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders masih sangat mempercayainya. Milik Kinlan. Apa yang ditinggalkan kakek Kinlan kepada Kinlan dan apa yang ditinggalkan Li Xiuqian kepada Fendi Zanders, jika keduanya bekerja sama, mungkin mereka benar-benar bisa mengalahkan Rockefeller. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Kinlan memasang ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata dengan lembut, saya tidak berharap Anda melakukan begitu banyak hal selama saya tidak ada. Bukan hanya kamu yang ingin berurusan dengan Rockefeller, aku juga cemas. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Kinlan memandang Fendi Zanders dan tersenyum, lalu berkata dengan lembut, maksudmu hard drive Wei Yong sekarang ada di tangan keluarga Chen, jadi kamu datang ke Yanjing kali ini untuk pergi ke keluarga Chen untuk mencuri hard drive tersebut, kanan? Tanda tanya petik 2. Benar. Fendi Zanders mengangguk. Oke, saya akan membantu Anda menyelidiki situasi di pihak keluarga Chen. Masalah kecil ini seharusnya tidak sulit bagiku. Kinlan langsung menyetujuinya. Akhir bab ini. Bab 1587. Bab 1587 Persetujuan kakekmu. Kalau begitu aku berharap kerja sama kita berhasil, bantu aku menyelidiki keluarga Chen, dan aku akan berpura-pura menjadi pacarmu. Fendi Zanders berkata pada Kinlan sambil tersenyum. Setelah Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan lembut, Fendi Zanders, kunjunganmu ke rumah Kin kami kali ini bukan sekadar berpura-pura menjadi pacarku. Kinlan berbicara lagi. Ada yang lain. Fendi Zanders bertanya dengan bingung. Kamu harus mendapatkan persetujuan kakekku saat kamu pergi ke rumah kami kali ini. Jawab Kinlan. Disetujui oleh kakekmu. Setelah mendengar kalimat ini, Fendi Zanders tampak sedikit bingung, lalu mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak menyebutkan masalah ini ketika menelepon saya, bukan? Kakek saya mungkin tidak bisa bertahan lama. Waktu yang diberitahukan dokter kepada kami diperkirakan secara konservatif hanya sekitar setengah tahun, jadi jika Anda tidak bisa mendapatkan persetujuan kakek saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk bertahan lama. Buat aku putus denganmu dan berikan aku mencari orang yang lebih cocok agar dia bisa pergi dengan tenang, jadi kali ini kamu harus membuat kakekku merasa bahwa kamu adalah seseorang yang layak untuk aku percayakan. Kinlan berkata tanpa daya. Kakak, lelucon internasional macam apa yang kamu buat denganku? Kami berdua bukanlah pacar sungguhan, aku hanya datang ke sini untuk berperan sebagai cameo. Teriak Fendi Zanders penuh semangat. Jadi kamu tidak hanya perlu bekerja sama denganku dalam akting dan berpura-pura menjadi pacarku, tapi kamu juga harus membuat kakekku merasa bahwa kamu bisa menjagaku. Kinlan berkata dengan ringan. Lalu bagaimana aku bisa memuaskan kakekmu? Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi tak berdaya. Itu tergantung pada penampilanmu di tempat, tapi menurutku kakekku tidak akan mempersulitmu, lagi pula, dia juga tahu bahwa kamu adalah pilihanku. Kata Kinlan lembut. Saya harap begitu. Fendi Zanders menghela nafas tanpa daya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak sesederhana itu baginya untuk berpura-pura menjadi pacar Kinlan kali ini. Bagaimanapun, keluarga Kin berbeda dari orang biasa lainnya. Sekalipun mereka tahu bahwa Fendi Zanders adalah pewaris Li Xiuqian. Mereka mungkin tidak akan mengagumi Fendi Zanders, lagi pula, mereka sendiri sangat kaya. Satu hal lagi yang ingin saya ingatkan kepada Anda adalah bahwa anggota keluarga Kin lainnya mungkin tidak terlalu ramah kepada Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain, selama Anda memuaskan kakek saya. Kinlan memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Mengapa mereka tidak ramah padaku? Aku menantu keluarga Kinmu. Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Orang-orang di keluarga Kin bisa mengabaikan kematian orang tuaku demi keuntungan mereka sendiri. Mereka semua adalah orang-orang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Kinlan berkata perlahan. Kalau begitu aku tidak menyinggung perasaan mereka, jadi mereka seharusnya tidak mempersulitku, kan? Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Tidak yakin. Kinlan menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders, dan kemudian melanjutkan, orang-orang dari keluarga Kin telah merencanakan selama bertahun-tahun untuk membiarkan saya menikah dengan orang-orang dari keluarga besar lainnya di Yanjing, sehingga saya akan kehilangan bersaing dengan mereka kualifikasi warisan, dan mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan, tetapi karena kakek saya selalu melindungi saya, mereka hanya bisa menyebutkannya dengan santai, dan tidak berani memaksa saya untuk pergi kencan buta. Jika kakek saya pergi, orang-orang ini pasti akan memaksaku untuk menikah dengan seseorang yang mereka anggap cocok. Aku mengerti maksudmu. Fendi Zanders tersenyum, lalu berkata dengan ringan, jadi jika aku pergi ke rumahmu sekarang, itu setara dengan merusak kebaikan orang-orang ini, kan?
Ya, jadi mereka pasti tidak akan memberimu wajah yang baik, dan bahkan mencari-cari kesalahanmu, dengan sengaja membuat kakekku merasa bahwa kamu tidak cocok untukku. Kinlan memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar kata-kata Kinlan, dan kemudian berkata dengan ringan, saya sudah sering melihat hal semacam ini, tapi jangan khawatir, saya masih tidak punya masalah berurusan dengan orang-orang ini, saya hanya sedikit khawatir tentang bagaimana membuatmu kakek puas. Kamu tidak perlu terlalu gugup, kata Kinlan lembut. Grogi. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini, dan kemudian berkata dengan ringan, mengapa saya harus gugup tentang hal semacam ini? Lagi pula, bahkan jika pertunjukannya gagal, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Orang yang sebenarnya gugup seharusnya kamu Kamu. Kinlan melihat ekspresi abnormal di wajah Fendi Zanders dan terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Baiklah, ayo ke rumahmu. Fendi Zanders berkata pada Kinlan dengan acuh tak acuh. Setelah Kinlan ragu-ragu sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menyalakan mobil. Fendi Zanders melihat pemandangan di luar jendela dengan ekspresi tenang yang luar biasa di wajahnya. Yanjing bisa dikatakan sebagai tempat paling makmur di seluruh Tiongkok. Keluarga besar yang tak terhitung jumlahnya lahir di tempat ini, dan banyak keluarga besar yang tumbang. Permainan kekuasaan dan uang terjadi hampir setiap menit dan detik. Beberapa orang bisa menghasilkan banyak uang di sini, sementara beberapa orang mungkin jatuh ke dalam jurang di sini. Hampir 1 jam kemudian, Kinlan mengemudikan mobilnya ke rumah pribadi. Gaya dekorasi pada manor ini sangat sederhana, tidak ada villa dan taman yang mewah, yang ada hanya pekarangan biasa dan halaman rumah yang terlihat tua. Tapi Fendi Zanders tahu di dalam hatinya betapa menakutkannya memiliki rumah sendiri di daerah paling makmur di Yanjing. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan uang. Kinlan menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, lalu menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, kita berdua di sini, ikutlah denganku. Bagus. Fendi Zanders mengangguk dan keluar dari mobil. Setelah turun dari mobil, Kinlan berinisiatif meraih lengan Fendi Zanders. Fendi Zanders dapat dengan jelas merasakan bahwa Kinlan masih sangat gugup saat ini, dan tubuh halusnya gemetar sepanjang waktu. Tentu saja, Kinlan tidak gugup karena hal lain. Feng tidak puas dengan apa yang harus dia lakukan. Jangan khawatir, jangan gugup, saya akan berusaha sebaik mungkin membantu Anda menampilkan drama ini dengan baik. Fendi Zanders berkata pada Kinlan sambil tersenyum. Setelah Kinlan mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Fendi Zanders, lalu mengangguk sedikit. Saat ini, tidak banyak orang di rumah tua keluarga Qin. Lagi pula, sebagian besar waktu, keluarga Qin tidak tinggal di sini. Mereka semua punya urusan masing-masing. Baik itu wilayah militer, dunia bisnis atau bahkan arena politik, ada anggota keluarga Qin. Orang-orang ini tidak mungkin untuk tinggal di rumah tua keluarga Qin sepanjang waktu. Tentu saja, anggota keluarga Qin juga tahu tentang Kinlan yang membawa pacarnya kembali, jadi semua orang di keluarga Qin akan datang untuk makan malam-malam ini. Di permukaan, orang-orang ini datang untuk menyambut Fendi Zanders, namun nyatanya mereka berencana mempersulit Fendi Zanders. Akan lebih baik jika Fendi Zanders bisa membiarkan Fendi Zanders mundur dan langsung menyerah bersama Kinlan. Akhir bab ini. Bab 1588 Bab 1588 Jenius. Untuk anggota keluarga Qin ini, Fendi Zanders tidak menganggapnya serius sama sekali. Yang dipikirkan Fendi Zanders saat ini hanyalah bagaimana menghadapi kakek Kinlan. Bagaimanapun, ini adalah pilar keluarga Qin. Dia telah hidup selama hampir 100 tahun. Dia belum pernah melihat badai sebesar ini. Fendi Zanders mengikuti Kinlan ke halaman, tempat beberapa pekerja sedang merapikan halaman. Dan salah satu pria parubaya bergegas ke Kinlan setelah melihat Kinlan, dan berkata sambil tersenyum, Nona, apakah Anda kembali? Fendi Zanders hanya melihat pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengenakan setelan jas hitam, memberikan tampilan yang sangat energik. Selain itu, Fendi Zanders tahu bahwa pria parubaya ini juga harus menjadi seorang pejuang, dan wilayah kekuasaannya tidak rendah, dan aura di tubuhnya masih sangat menakutkan. Ya, Paman Sun, aku baru saja pergi menjemput pacarku. Kinlan menjawab sambil tersenyum, lalu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan memperkenalkan, ini pacarku Fendi Zanders. Halo, Tuan Zanders. Pria parubaya itu mengulurkan tangan kanannya ke Fendi Zanders dengan sangat sopan. Halo, Paman Sun. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu dengan lembut berjabat tangan dengan pria parubaya itu. Saat telapak tangan Fendi Zanders disatukan dengan telapak tangan Paman Sun, Fendi Zanders bisa merasakan nafas yang sangat kuat keluar dari telapak tangan Paman Sun. Fendi Zanders adalah seorang seniman bela diri, dia sangat jelas bahwa Paman Sun sengaja menguji dirinya sendiri saat ini. Jadi Fendi Zanders juga merespons. Hanya saja keduanya mengarah ke akhir, dan tidak ada keterikatan yang berlebihan. Paman Sun, di mana kakekku? Kinlan sendiri juga seorang prajurit tingkat Suan, jadi dia secara alami tahu apa yang terjadi sekarang, tapi ini semua sesuai harapan Kinlan, jadi dia tidak keberatan, dan bertanya sambil tersenyum setelah melihat keduanya melepaskan. Guru sedang membaca di ruang kerja. Paman Sun menjawab dengan lembut.
Fendi Sanders, ayo kita pergi menemui kakekku. Kinlan meraih lengan Fendi Sanders dan berjalan menuju ruang kerja. Siapa Paman Sun ini? Fendi Sanders bertanya pada Kinlan dengan lembut. Dia adalah kepala pelayan keluarga Qin kami. Jawab Kinlan. Seorang kepala pelayan sangat kuat. Menurutku dia juga seorang pejuang. Fendi Sanders berkata dengan nada kaget. Tentu saja, prajurit bukanlah apa-apa di keluarga Qin kami. Ada 4 prajurit tingkat Suan di keluarga kami, dan saya tidak dihitung. Kinlan berkata dengan sangat tenang. Fendi Sanders memandang Kinlan di sampingnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Ngomong-ngomong, kamu berada di negara bagian mana sekarang? Kinlan tiba-tiba bertanya. Terakhir kali aku melihat lelaki tua itu berkata bahwa aku adalah prajurit tingkat tinggi berpangkat kuning, tapi menurutku kekuatanku seharusnya meningkat sedikit. Jika aku bertemu dengan prajurit berpangkat hitam, aku harusnya punya kekuatan untuk bertarung. Fendi Sanders menjawab setelah berpikir sejenak. Itu cukup bagus, kamu sudah menjadi prajurit peringkat Suan di usia yang begitu muda, dan kakekku mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Kinlan mengangguk perlahan dan berkata. Kalian semua adalah prajurit tingkat menengah tingkat Suan, dan saya baru menyentuh ambang batas prajurit tingkat Suan. Bukankah itu agak tidak masuk akal? Fendi Sanders mengerutkan kening dan berkata. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kakekku tahu bahwa kamu telah berhubungan dengan Gu Wu dalam waktu yang singkat. Jawab Kinlan langsung. Ekspresi wajah Fendi Sanders menjadi sangat rileks saat mendengar kata-kata ini. Fendi Sanders berbeda dari Kinlan. Kinlan telah berhubungan dengan seni bela diri kuno sejak usia sangat muda. Setelah bertahun-tahun berlatih seni bela diri, ini adalah dunia pejuang misterius. Waktu kontak Fendi Sanders dengan seni bela diri kuno sangat singkat, sehingga sudah mungkin untuk memiliki kekuatan saat ini. Itu jenius. Saat Fendi Sanders berbisik kepada Kinlan, Paman Sun memperhatikan Fendi Sanders. Saat ini, Paman Sun agak terkejut. Dia tidak menyangka Fendi Sanders menjadi sekuat dirinya di usia yang begitu muda. Ini sangat jarang terjadi pada orang biasa yang bukan berasal dari keluarga seni bela diri kuno. Sepertinya pacar Nona memang bukan orang biasa. Paman Sun tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, lalu berbalik dan pergi. Setelah berpisah dari Paman Sun, Kinlan membawa Fendi Sanders langsung ke pintu ruang kerja Qin Weijun. Meskipun Qin Weijun sekarang berusia 90-an, dia sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Kapanpun dia punya waktu luang, dia akan tinggal di ruang belajarnya. Membaca buku. Kinlan menarik napas dalam-dalam, lalu dengan lembut membuka pintu, dan berbalik untuk melihat Fendi Sanders. Fendi Sanders langsung masuk ke ruang kerja. Setelah memasuki ruang kerja, Fendi Sanders menemukan seorang lelaki tua duduk di depan meja sambil membaca buku. Fendi Sanders, kakek yang pertama kali bertemu Kinlan, masih dalam suasana hati yang agak rumit, karena dia menemukan masih ada kesenjangan besar antara lelaki tua itu dan apa yang dia bayangkan. Awalnya, Fendi Sanders berpikir bahwa kakek Kinlan adalah tipe orang yang tidak marah. Orang tua Wei pasti memiliki aura yang tidak biasa, tetapi ketika Fendi Sanders melihat Qin Weijun, dia menemukan bahwa penampilan Qin Weijun sangat biasa, dan dia terlihat sangat baik. Qin Weijun mengenakan setelan tang hitam dan kacamata baca menguning, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Kinlan memanggil dengan lembut, kakek, Fendi Sanders ada di sini. Qin Weijun perlahan menoleh untuk melihat Fendi Sanders setelah mendengar kata-kata Kinlan. Kakek Qin, halo. Fendi Sanders berinisiatif untuk menyapa. Kamu adalah Fendi Sanders. Mungkin suara Qin Weijun terdengar lemah karena dia baru saja keluar dari rumah sakit. Ya, saya Fendi Sanders. Fendi Sanders sedikit mengangguk. Duduklah, jangan terlalu terkekang. Qin Weijun menunjuk ke kursi di seberangnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Sanders langsung duduk di kursi, sementara Kinlan duduk di sebelah Fendi Sanders. Saat ini, Kinlan 10.000 kali lebih gugup daripada Fendi Sanders. Lagi pula, dia khawatir jika penampilan Fendi Sanders gagal, itu merepotkan. Meskipun aku belum pernah bertemu denganmu, aku pernah mendengar tentangmu. Setelah mewarisi warisan Li Xiuqian, kamu tidak dapat melakukan banyak hal hebat. Kata Qin Weijun kepada Fendi Sanders sambil tersenyum. Kakek Qin, hal yang kulakukan hanyalah perkelahian kecil, tidak layak disebut. Fendi Sanders menjelaskan dengan lembut. Hehe. Qin Weijun memandang Fendi Sanders dan tersenyum, lalu melanjutkan, jika saya ingat dengan benar, Anda tampaknya memiliki tunangan setelah mewarisi warisan Li Xiuqian. Mengapa Anda bersama cucu saya lagi sekarang? Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Qin Weijun, dia terdiam sesaat, karena dia tidak menyangka Qin Weijun mengetahui situasinya dengan baik, bahkan apa yang terjadi antara dirinya dan Cleo Fei Lin. Fendi Sanders tidak siap menghadapi masalah ini, jadi ekspresi wajahnya jelas sedikit malu. Kakek, apakah kamu bingung? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Tunangan Fendi Sanders telah pergi ke luar negeri, dan pertunangan di antara mereka juga telah dibatalkan. Kinlan buru-buru berbicara. Akhir bab ini. Bab 1589. Bab 1589 menguji kekuatan, ya, bagaimana saya bisa melupakan ini?
Qin Weijun memandang Qin Lan dan tersenyum, tetapi tidak melanjutkan bertanya tentang masalah ini. Dan Fendi Zanders memandang Qin Lan dan menghela nafas lega. Untungnya, Qin Lan bereaksi cepat sekarang, jika tidak, Fendi Zanders benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskan masalah ini. Kakek Qin, aku mendengar dari Qin Lan bahwa kamu sepertinya sudah tahu bahwa aku akan mewarisi warisan Li Xiuqian sejak lama. Apa yang terjadi? Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berinisiatif menanyakan pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan. Saya sudah mengenal Li Xiuqian sejak lama. Kami sudah saling kenal sejak dia di Tiongkok. Dia menyebut Anda kepada saya, jadi saya tahu bahwa Li Xiuqian pasti akan mewariskan warisannya kepada Anda di masa depan. Qin Weijun menjelaskan dengan ringan. Li Xiuqian menyebutku padamu. Ekspresi wajah Fendi Zanders ketika dia mendengar kalimat ini sedikit bersemangat, dan dia buru-buru bertanya, kalau begitu, kakek Qin, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan Li Xiuqian padamu saat itu? Saya tidak ingat, ini sudah terlalu lama. Qin Weijun menggelengkan kepalanya, lalu menambahkan, saya mungkin tidak mengatakan sesuatu yang penting, saya hanya dapat mengingat nama Anda sekarang. Fendi Zanders memandang Qin Weijun dan tidak berbicara. Meskipun Qin Weijun tidak mengakuinya, Fendi Zanders dapat merasakan bahwa masalahnya tidak sesederhana yang dikatakan Qin Weijun. Satu nama bisa memastikan bahwa Fendi Zanders adalah pewaris Li Xiuqian. Hanya saja Fendi Zanders tidak berani terus bertanya. Lagi pula, jika Qin Weijun tidak ingin mengatakan apapun, tidak peduli seberapa banyak Fendi Zanders bertanya, dia tidak akan bisa menanyakan apapun. Saya juga mendengar bahwa Anda adalah murid Ye Juechen. Kali ini, Qin Weijun bertanya lagi. Kanan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Kamu adalah pewaris Li Xiugan, dan kamu juga murid Ye Juechen. Dengan menggabungkan kedua identitas ini, kamu dapat dianggap sebagai anggota keluarga yang tepat dari keluarga Qin kami. Qin Weijun berkata dengan lembut. Setelah Qin Lan mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya mereda. Bagaimanapun, ini adalah penegasan Qin Weijun terhadap Fendi Zanders. Tetapi kawan-kawan, kamu tidak bisa selalu mengandalkan hubungan orang lain. Terkadang kamu sendiri perlu menjadi lebih kuat, karena hanya jika kamu sendiri yang menjadi lebih kuat, kamu bisa menjadi benar-benar kuat. Qin Weijun berbicara lagi. Ya. Fendi Zanders mengangguk dengan cepat. Aku tidak tahu kalau Lan Lan memberitahumu tentang tidak memilikinya. Nasib Lan Lan sama denganmu. Dia kehilangan orang tuanya ketika dia masih sangat muda dan selalu tinggal di sisiku. Sejak Lan Lan memilihmu, maka kamu harus melindungi Lan Lan. Qin Weijun memandang Fendi Zanders dan berkata. Kakek Qin, jangan khawatir, aku pasti akan melindungi Qin Lan. Fendi Zanders berkata pada Qin Weijun dengan tegas. Jangan terlalu banyak bicara. Pertama-tama, orang-orang dari keluarga Qin kita ini selalu ingin menikahkan Lan Lan dengan putra keluarga besar, jadi penampilanmu pasti akan membangkitkan kebencian mereka. Kamu harus bersiap, dan bahkan jika orang tua Lan Lan meninggal di tangan Rockefeller, Lan Lan juga akan menjadi musuh Rockefeller di masa depan. Apakah kamu benar-benar siap melindungi Lan Lan? Qin Weijun memandang Fendi Zanders dan bertanya. Saya siap. Fendi Zanders mengangguk dan berkata. Qin Weijun memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata sambil tersenyum, hal semacam ini tidak cukup hanya dengan membicarakannya. Saya tahu Anda memiliki latar belakang tertentu, tetapi latar belakang Anda tidak cukup untuk melindungi Lan Lan. Aku ingin kamu membuktikan kepadaku bahwa kamu memiliki kekuatan ini. Kakek, meskipun Fendi Zanders sudah lama tidak berhubungan dengan seni bela diri kuno, dia sekarang adalah seniman bela diri peringkat Suan. Saya yakin Fendi Zanders akan dapat melindungi saya dengan baik di masa depan. Qin Lan buru-buru berkata pada Qin Weijun. Apakah dia sudah menjadi prajurit peringkat Suan? Setelah Qin Weijun mendengar kata-kata Qin Lan, ekspresi wajahnya sedikit terkejut. Benar, aku adalah prajurit peringkat Suan sekarang. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Setelah Qin Weijun mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah seorang seniman bela diri peringkat Suan, cara dia memandang Fendi Zanders jelas berubah. Qin Weijun sendiri juga seorang seniman bela diri yang misterius, dan pemahamannya tentang seni bela diri kuno harus lebih dalam dari orang biasa. Fendi Zanders baru berhubungan dengan seni bela diri kuno selama kurang dari setahun. Sungguh menakutkan bisa mencapai keadaan seperti itu hanya dalam 1 tahun. Bahkan jika Anda melihat seluruh Tiongkok, itu adalah hal yang sangat langka. Seperti yang diharapkan dari murid Ye Juechen, kamu telah mencapai level setinggi itu dalam waktu singkat setelah baru saja masuk ke Guwu. Mengapa kamu tidak pergi dan bersaing dengan pengawalku dan biarkan aku melihat seberapa kuat kamu? Qin Weijun bertanya sambil tersenyum. Kakek, apa yang kamu lakukan? Fendi Zanders baru saja tiba di rumah kami. Qin Lan tampak sedikit tidak puas dan berteriak. Jika kamu tidak mau, lupakan saja, aku hanya berbicara santai. Jawab Qin Weijun sambil tersenyum. Karena kakek Qin ingin melihat kekuatanku, ayo kita mencobanya. Tapi saat ini Fendi Zanders tiba-tiba berbicara. Qin Lan tanpa sadar menoleh untuk melihat Fendi Zanders dengan mata yang rumit. Oke, aku mengagumi karaktermu. Qin Weijun sangat puas dengan penampilan Fendi Zanders, dan berteriak sambil tersenyum. Tapi Fendi Zanders menatap Qin Lan dengan ringan, seolah menyuruh Qin Lan untuk tidak khawatir.
Fendi Zanders tahu betul di dalam hatinya bahwa Qin Weijun sengaja menguji dirinya sendiri. Jika Fendi Zanders tidak berani setuju, itu akan sangat menurunkan citranya di hati Qin Weijun. Jika Fendi Zanders berani setuju, tidak peduli dia menang atau kalah pada akhirnya, kesan Qin Weijun terhadap Fendi Zanders akan berubah. Lan, ayo pergi ke halaman belakang. Qin Weijun berkata dengan lembut kepada Qin Lan. Bagus. Meskipun Qin Lan tidak mau membiarkan Fendi Zanders bertarung melawan keluarga Qin, namun Fendi Zanders sudah setuju, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa, dan langsung mendukung Qin Weijun ke halaman belakang. Fendi Zanders mengikuti di belakang mereka berdua. Setelah beberapa saat, ketiganya sampai di halaman belakang. Meskipun Qin Weijun juga seorang pejuang, tetapi karena dia terlalu tua, dia kehabisan napas setelah hanya beberapa menit berjalan. Aku tidak menyangka bahkan para pejuang pun akan menjadi tua suatu hari nanti. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Qin Weijun duduk di kursi, dan berkata kepada kepala pelayan, Paman Sun, Sun tua, pergi dan panggil anak laki-laki itu Qin Fen kepadaku, dan biarkan dia bersaing dengan Fendi Zanders. Qin Fen. Qin Lan langsung membeku setelah mendengar kata-kata Qin Weijun. Meskipun Qin Lan tahu bahwa Qin Weijun ingin menguji kekuatan Fendi Zanders, Qin Lan tidak pernah menyangka bahwa Qin Weijun akan langsung mengirim Qin Fen untuk menyerang begitu Qin Weijun muncul. Qin Fen juga dianggap sebagai eksistensi yang sangat baik di antara 3 generasi keluarga Qin. Meskipun dia tidak sebaik Qin Lan, Qin Fen juga seorang pejuang misterius sekarang, dan kekuatannya sangat kuat. Bahkan menghadapi prajurit dengan level yang sama, dia memiliki kekuatan yang besar. Keuntungannya. Akhir bab ini. Bab 1590. Bab 1590 pertarungan. Qin Fen adalah petarung peringkat Xuan, dan Fendi Zanders juga petarung peringkat Xuan, jadi sangat adil bagi mereka berdua untuk bertarung satu sama lain. Qin Weijun berkata sambil tersenyum. Tapi Fendi Zanders baru saja tiba di keluarga Qin kita. Kakek, biarkan Qin Fen melawan Fendi Zanders. Bukankah itu tidak pantas? Qin Lan mengerutkan kening dan berkata. Tidak masalah, ini hanya kompetisi sederhana, klik. Qin Weijun menjawab dengan ringan, lalu menoleh ke pengurus rumah tangga, Paman Sun, dan berkata, matahari tua, pergi. Iya. Paman Sun mengangguk, lalu berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Dan Qin Lan memandang Fendi Zanders dengan cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, Qin Fen yang tampan mengikuti cucu lelaki tua itu ke sisi Qin Weijun, dan berkata dengan hormat kepada Qin Weijun, kakek, apakah kamu menelepon saya? Xiao Fen, apa pendapatmu tentang Lan Lan? Qin Weijun bertanya pada Qin Fen dengan lembut. Lan Lan sangat baik, dia adalah gadis terbaik di keluarga Qin kami. Qin Fen berkata dengan suara rendah. Karena kamu juga menganggap Lan Lan sangat bagus, maka kamu juga harus berharap Lan Lan bisa menemukan rumah yang bagus di masa depan, bukan? Qin Weijun melanjutkan. Tentu. Qin Fen mengangguk ringan. Kamu telah berada di sisiku selama bertahun-tahun, kamu dapat dikatakan sebagai seniman bela diri yang aku kembangkan, dan Fendi Zanders adalah murid Ye Jue Chen, dan akan menjadi suami Lan Lan di masa depan, jadi aku ingin kamu membantuku mencoba keluar. Mari kita coba keterampilan Fendi Zanders dan lihat apakah Fendi Zanders memiliki kemampuan untuk melindungi Lan Lan, kamu tidak punya masalah, kan? Qin Weijun berkata dengan ringan. Kakek, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Qin Fen berkata dengan tergesa-gesa. Bagus. Qin Weijun sedikit mengangguk. Di seluruh keluarga Qin, Qin Fen mungkin salah satu dari sedikit orang yang memiliki hubungan baik dengan Qin Lan. Qin Fen sama dengan Qin Lan. Dia juga tinggal di sisi Qin Weijun sejak dia masih kecil, jadi Qin Fen berbeda dari banyak anggota keluarga Qin. Qin Fen memiliki kepribadian yang santai. Selain itu, bakat Qin Fen dalam seni bela diri kuno juga bagus, dan ketajaman bisnisnya juga sangat bagus, sehingga diperkirakan ia bisa menjadi senjata yang hebat di masa depan. Hanya saja ayah Qin Fen adalah paman ketiga Qin Lan, dan status ayah Qin Fen dalam keluarga Qin dianggap tidak tinggi, sehingga tidak mungkin mewarisi harta keluarga Qin. Qin Fen menghampiri Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan lembut, Saudara Zanders, halo. Halo. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, tolong. Fendi Zanders mengetahui bahwa level seni bela diri kuno Qin Fen sama dengan miliknya, jadi Fendi Zanders tidak takut dengan Qin Fen, karena Fendi Zanders masih memiliki keunggulan tertentu di level yang sama, namun Fendi Zanders terluka di Xiangjiang beberapa waktu lalu. Sekarang luka di tubuhnya belum sembuh total, jadi Fendi Zanders tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Qin Fen dalam pertarungan sesungguhnya. Qin Fen juga tidak sopan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Kecepatan Qin Fen masih sangat cepat, dia bergegas ke depan Fendi Zanders hampir dalam sekejap, lalu mengangkat tinjunya dan melemparkannya langsung ke dada Fendi Zanders. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Pukulan Qin Fen menghantam dada Fendi Zanders dengan keras. Tapi tidak pernah terpikir oleh Qin Fen bahwa Fendi Zanders tidak bereaksi sama sekali setelah dipukul dengan paksa olehnya, dan hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Setelah Qin Weijun melihat adegan ini, dia juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa.
Karena Qin Weijun dapat melihat dengan jelas bahwa ketika tinju Qin Fan mengenai tubuh Fendi Zanders barusan, lapisan tipis aura muncul di sekitar tubuh Fendi Zanders, dan lapisan aura inilah yang membantu Fendi Zanders menahan serangan Qin Fan. Sebagian besar kekuatan pukulannya. Fendi Zanders sangat ahli dalam mengendalikan nafas. Qin Weijun tidak bisa menahan nafas pelan. Qin Weijun sendiri merupakan seorang ahli bela diri tingkat tinggi pangkat Xuan, sehingga ia tahu betul bahwa semakin ahli-ahli bela diri tersebut dalam mengendalikan nafas, maka semakin menakutkan pula kekuatan tempur dari pendekar tersebut. Dan pengendalian nafas Fendi Zanders dapat mencapai standar seorang pejuang misterius, yang menunjukkan bahwa bakat Fendi Zanders memang sangat luar biasa. Fendi Zanders tahu bahwa Qin Fan berasal dari keluarga Qin, jadi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, dia berpura-pura melawan Qin Fan beberapa kali, dan akhirnya mengirim Qin Fan terbang dengan sebuah pukulan. Jelas sekali, Fendi Zanders dengan mudah memenangkan persaingan antara Fendi Zanders dan Qin Fan. Dan Qin Fan juga menyadari kesenjangan antara dirinya dan Fendi Zanders, jadi setelah terpesona oleh pukulan Fendi Zanders, Qin Fan tidak berencana untuk bergerak, dan berkata langsung kepada Fendi Zanders, "Saudara Zanders, saya kalah." Fendi Zanders memandang Qin Fan dan tersenyum ringan, tetapi tidak berbicara. Qin Fan berjalan ke sisi Qin Weijun dan berkata dengan lembut, "Kakek, aku bukan tandingan Zanders Group." Tidak masalah. Meskipun Fendi Zanders belum mencapai basis budidaya tingkat Xuan, pengendalian nafasnya sudah sebanding dengan prajurit tingkat Xuan. Wajar jika kamu kalah. Qin Weijun berkata dengan ringan. Aku sudah memberitahumu bahwa Fendi Zanders sangat kuat. Kakek, kamu tidak percaya. Qin Lan berkata kepada Qin Weijun dengan ekspresi bangga. Yah, aku sudah mengetahui kekuatan Fendi Zanders sekarang. Qin Weijun mengangguk ringan, lalu melanjutkan, seperti yang diharapkan dari Fendi Zanders, murid Ye Juechen, dia memang sangat kuat. Setelah 2 hari, saya akan membiarkan seniman bela diri terbaik di antara generasi muda keluarga Qin kami bersaing dengan Anda. Pertandingan itu seharusnya lebih menarik. Kakek, bukankah kamu berniat membiarkan Qin Yi melawan Fendi Zanders? Qin Lan berteriak pada Qin Weijun karena terkejut. Itu benar, hanya saja Xiao Yi belum kembali. Dia tidak akan tiba sampai lusa, biarkan Fendi Zanders menunggu selama 2 hari. Qin Weijun berkata sambil tersenyum. Qin Lan memandang Qin Weijun dan tidak tahu harus berkata apa. Aku lelah, bantu aku kembali dan istirahat. Qin Weijun berkata dengan lembut kepada Qin Lan. Qin Lan tidak punya pilihan selain membantu Qin Weijun berdiri, dan kemudian membawa Qin Weijun kembali ke kamar tidur. Setelah Qin Weijun beristirahat, Qin Lan mengambil Fendi Zanders kembali ke kamar. Setelah memasuki kamar, Fendi Zanders langsung berbaring di tempat tidur, lalu bertanya pada Qin Lan sambil tersenyum, bagaimana? Apakah penampilanku hari ini baik-baik saja? Kamu baik-baik saja, tapi ada sesuatu yang ingin aku ingatkan padamu. Qin Lan mengerutkan kening dan berbisik. Apa yang terjadi? Fendi Zanders bertanya setelah tertegun sejenak. Kakekku akan membiarkanmu melawan Qin Yi. Maka Anda tidak akan menang dengan mudah seperti hari ini. Saya khawatir tentang apa yang harus Anda lakukan ketika Qin Yi kembali. Qin Lan berkata tanpa daya. Apakah Qin Yi yang Anda bicarakan ini sangat kuat? Fendi Zanders bertanya setelah ragu-ragu sejenak. Meskipun Qin Yi sekarang adalah prajurit tingkat tinggi peringkat Huang, kekuatannya sebenarnya setara dengan milikku. Dia juga pejuang muda terbaik di keluarga Qin kami, dan hubungan saya dengan Qin Yi tidak pernah sebaik ini. Dia sangat mungkin saja menggunakan kesempatan ini untuk memukulmu dengan keras, aku khawatir kamu akan dilumpuhkan oleh Qin Yi. Kata Qin Lan dengan suara rendah.